Alhamdulillah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Kaum muslimin hamba Allah, dengan segala kekuatan dan kemampuan serta kemampuan kita masing-masing, mari kita selalu menjunjung tinggi kalimat Allah dengan segala apa yang menjadi perintahnya dan juga apa yang menjadi larangannya. Kapanpun, dalam suasana apapun, dimanapun, kita tidak boleh lengah untuk selalu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena gangguan apa yang disebut dengan istilah syaitan itu datang dari segala penjuru, dari arah belakang, dari arah muka, dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah atas, dari arah bawah. Semua itu adalah merupakan celah-celah yang ingin menggoda manusia. Karena setan itu dijamin dan diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menggoda manusia bagi mereka-mereka yang memang punya kemampuan untuk digoda. Oleh karena itu, maka sebagian firman-firman Allah atau sebagian ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 15 yang memberikan warning kepada kita semuanya dan memberikan semacam bahasa kepastian bahwasanya orang yang benar-benar beriman. Jadi ada kalimatnya dalam terjemahnya itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dengan apa yang dia imani. Karena banyak sekali orang-orang yang dalam posisinya sebagai orang yang selalu diperintahkan untuk menguatkan atau selalu diperintahkan untuk selalu membawa kebenaran-kebenaran Allah, tapi kadangkala ada sebagian manusia yang ragu dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Terbukti masih banyak penyimpangan-penyimpangan
Masih banyak perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yang itu sebetulnya juga menunjukkan adanya keraguan di dalam dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena perbuatan jahat itu tidak akan terjadi selagi dia menghadirkan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu maka di dalam firman ini di antara untuk menguji tentang kesungguhan orang-orang yang beriman itu adalah dia berjihad. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi jihad dalam pengertian yang sebenarnya dalam konteks wilayah-wilayah tertentu itu adalah orang yang betul-betul bisa mengorbankan dirinya, mengorbankan segala apa yang dimilikinya itu hanya semata-mata karena untuk menghadirkan kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan Nasional. Jadi kalau kita menyebut kalimat pahlawan berarti di balik itu ada proses yang panjang dan proses yang tidak semuanya bisa melakukan apa yang disebut dengan pahlawan. Karena biasanya pahlawan itu adalah orang-orang yang betul-betul dia ada dua pilihan dalam konteks hidupnya. Apakah dia menjadi orang-orang yang menang bahagia, atau dia menjadi orang-orang yang mati tetapi dia mengharapkan sebagai mati syahid. Dan ini adalah memang salah satu di antara aktivitas-aktivitas yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia yang insya Allah aman, tetapi minimalnya dalam konteks kita berjihad, dalam konteks kita punya kepedulian, minimalnya kita apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahidu bi amwalihim. Minimalnya kita berjihad, kita mengerahkan segala apa yang kita miliki dalam konteks hubungannya dengan harta. Dulu pada zaman tertentu, pada waktu perang Tabuk, terjadi kekurangan segala yang menyangkut keperluan-keperluan hidup. Maka ada sebagian sahabat yang memberikan separuh dari kekayaannya. Ada sebagian sahabat yang memberikan 3/4 dari kekayaannya. Jadi kalau ada orang yang punya kekayaan, katakanlah mungkin 1 miliar, dan mungkin yang punya kekayaan 1 miliar itu tidak hanya satu orang, mungkin ribuan orang, dan dia bisa mencontoh apa yang telah disampaikan oleh sahabat Rasul, maka mungkin ini adalah bagian dari kekayaan kita untuk punya kepedulian dalam berjihad bi amwalihim. Orang-orang yang sekarang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada dua pilihan. Kalau dalam istilah Arab, apa pertama adalah al-fauz atau al-maut. Bahagia, menang, atau mati. Dan ini adalah yang sementara ini kita hanya melihat, tetapi bagaimana kita punya daya empati pada mereka-mereka itu. Tidak hanya sekedar kita membunyikan kata-kata yang mungkin kita katakanlah kalimat-kalimat yang tidak setuju dengan itu, tetapi kita harus buktikan dengan apa yang kita miliki.
Atau bagi mereka-mereka yang tidak punya harta itu adalah minimalnya doa. Karena doa itu adalah bagian dari upaya-upaya Allah untuk bisa menghadirkan atau bisa mengentaskan orang-orang yang berdoa. Dan ini semuanya adalah merupakan salah satu di antara kewajiban semua Islam. Dan memang yang paling indah, paling bagus itu adalah orang berjihad dalam konteks bi amwalihim ini tidak hanya sekedar yang sifatnya temporal, di mana mungkin sekarang menggalang dana dengan sekian dan di mana institusi, tetapi bagaimana ini bisa dilanggengkan, dimudawamahkan dalam konteks hubungannya dengan untuk memberikan semacam subsidi kekayaan negara yang seandainya sewaktu-waktu terjadi ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin setiap bulan ada kata-kata seperti itu, atau setiap 2 bulan ada penggalangan dana yang sifatnya umum. Tetapi kadang-kala kita penggalangan dana itu hanya bersifat temporal. Jadi kalau sudah seperti itu, kita memang imannya itu ya istilahnya fluktuatif, tidak mudawamah. Kita sebagai orang Islam adalah memang sangat berat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang kalau diamalkan itu memang sudah diberikan janji-janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ayat ini dikatakan ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang betul-betul mendapat jaminan oleh Allah sebagai orang yang benar-benar, orang-orang yang beriman, yang imannya benar-benar. Jadi makanya dalam kata-kata ada kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, al-mu'minuna haqqa. Karena banyak sekali orang-orang yang imannya setengah-setengah, takwanya setengah-setengah. Mungkin dalam satu sisi dia maksimal, tapi di sisi lain tidak maksimal. Pada saat kita berada dalam suasana seperti ini, kita maksimalkan segala upaya, segala ingatan, segala yang menyangkut hubungannya dengan Allah. Tetapi kalau sudah kita berbaur dengan pekerjaan masing-masing, kadang-kala ada yang luntur, atau kadang-kala ada yang hilang tentang apa yang sudah kita ingatkan, apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu maka kita harus bisa mengisi diri, di samping menjaga diri, mengisi diri dengan semaksimal mungkin sebagaimana apa yang kita miliki. Kita sebagai orang yang punya kesibukan di kantor, kita harus bisa mengisi diri dengan bekerja yang maksimal, dengan menempatkan sifat-sifat kejujuran. Sebagai orang-orang yang bekerja di kantor atau di mana tempatnya, kita harus bisa menempatkan prinsip-prinsip ajaran-ajaran Allah sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau orang berdagang juga itu diwanti-wanti oleh Allah, jangan sekali-kali kita mengurangi atau juga kita menipu dari apa yang ditawarkan pada orang lain. Atau sebagai orang yang birokrat juga seperti itu, janji-janji yang sudah disumpahkan di dalam dirinya itu akhirnya tidak diterapkan. Oleh karena itu kita harus selalu melakukan regulasi-regulasi yang telah diberikan oleh Allah, syariat-syariat agama, dan juga sekaligus kita juga melaksanakan regulasi-regulasi, aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Karena aturan-aturan yang dibuat oleh negara itu juga melalui proses yang panjang, melalui dialog yang panjang, tetapi kadangkala apa yang telah disepakati itu kadangkala dilanggar sendiri. Kita sudah tahu di dunia peradilan seperti itu, ya, terjadi senjata makan tuan dan macam-macam yang itu istilahnya adalah karena mereka tidak bisa menghadirkan prinsip-prinsip kebenaran, baik kebenaran-kebenaran yang menyangkut hubungannya dengan perintah-perintah agama atau juga kebenaran yang menyangkut hubungannya dengan perintah-perintah negara. Jadi kalau dua ini bisa digabungkan, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang hasanah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan kita selalu berzikir, kita selalu bermunajat kepada Allah,
Selalu kita menumpahkan segala apa yang menjadi kemampuan kita. Kita menjadi orang-orang yang bisa selamat dan menjadi hamba Allah yang dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini janji Allah yang insya Allah kita semuanya akan bisa menggapainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim. Taqabbalallahu min tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan wa rasulna ittiba'ah wa arina batila batila wa rasulna istinabah. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.